Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam BKSN pertemuan yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Perkenalkan, saya Matthew, saya yang akan membawakan sesi pada malam hari ini. Izinkan saya akan share screen saya sebentar ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, boleh kasih jempolnya. Oke, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema BKSN yang kedua adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Mari kita refresh terlebih dahulu untuk pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Pada pertemuan yang pertama, kita memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang selalu hadir menyertai kita. Maka dalam pertemuan yang kedua ini, kita diajak untuk merenungkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan ayat emas yang akan diambil pada malam hari ini adalah Yohanes 11 ayat 36. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus melihat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ada pada saat ini. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Kita bisa mengetahuinya bahwa di dunia ada 4 juta orang yang mengalami kematian karena COVID-19. Maka kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat memilukan. Bahkan menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Bahkan begitu sangat pedihnya. Kenapa? Karena harus mematuhi protokol kesehatan. Ketika ada saudara Anda atau orang-orang yang paling Anda kasihi harus meninggal karena COVID-19, maka mungkin saja apa yang terjadi tidak bisa dilakukan upacara yang layak atau tidak bisa melakukan segala sesuatu ritual yang seharusnya dilakukan. Bahkan terlebih lagi, karena mungkin kalau Bapak Ibu ingat pada tanggal, mungkin sekitar bulan Juli ketika pada saat itu COVID begitu tinggi, bahkan harus ada antrian. Antrian pada saat untuk menggali kubur, antrian pada saat kremasi, dan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat memilukan. Fakta ini menyebabkan Anda dan saya akan berpikir, mengapa Tuhan diam? Bukankah kita memiliki Tuhan yang dahsyat? Bukankah kita memiliki Tuhan yang luar biasa? Bukankah kita sudah berdoa? Bukankah kita sudah berdoa bahkan berpuasa? Mengapa pandemi COVID-19 ini bertahan sampai 1,5 tahun? Bahkan kalau kita lihat, kok Tuhan diam? Tuhan kok tidak bekerja? Maka dalam bacaan-bacaan renungan pada malam hari ini, kita akan merenungkan sosok Yesus sebagai seorang sahabat bagi mereka yang kehilangan atau bagi mereka yang sedang berduka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita mau merenungkan satu pokok, yaitu sahabat. Sahabat itu adalah seorang yang benar-benar kita akrab, intim, atau boleh dibilang sebuah pertemanan yang sungguh-sungguh dekat. Bahkan kalau kita pikirkan lebih dalam tentang seorang sahabat,
ketika sahabat kita hadir, meskipun kita sedang saat itu mengalami hal yang menyakitkan, sahabat selalu bisa membawa sebuah sukacita, sebuah keriangan, sebuah kegembiraan. Dan bacaan pada malam hari ini pun mau mengatakan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya ketika dilanda kesedihan, kekecewaan, kemarahan, karena kehilangan sanak keluarga kita. Dan Ia adalah Allah yang mengunjungi kita ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Maka, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam pertemuan kedua ini kita akan merenungkan perikop Injil Yohanes. Untuk merenungkan Injil Yohanes, maka Anda dan saya perlu memahami gagasan utama Injil Yohanes itu terlebih dahulu. Injil Yohanes seringkali disebut sebagai kitab tanda-tanda. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes merupakan refleksi permenungan dia akan relasinya yang akrab dengan Yesus. Perikop Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 ini akan menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Maka ini adalah tanda yang ketujuh dari Injil Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat tanda yang pertama dalam Injil Yohanes adalah pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana mau menceritakan tentang kegembiraan. Dan tanda yang terakhir, tanda klimaks, itu adalah Lazarus dibangkitkan. Ini adalah peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Maka saya rasa penginjil Yohanes mau mengatakan bahwa kehadiran Allah itu di dalam setiap musim kehidupan kita. Tidak cuma di dalam kegembiraan, tetapi juga Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pokok utamanya bukanlah tentang Lazarus yang dibangkitkan, tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga sahabat-sahabatnya ini, yaitu Maria dan Marta. Yesus yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya, Yesus yang bersedih karena kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita buka dulu dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini, Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka. Yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan. Karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan ini. Bacaan ini adalah bacaan yang sangat panjang, 45 ayat. Kita baca, boleh saya minta bantuan satu orang 5 ayat ya. Boleh Herni baca dulu ayat 1 sampai 5. Herni Zen.
Oke. Oke. Ayat bacaan kitab suci Yohanes ayat 11. Bacaan kitab suci Yohanes ayat Oke. Ayat ke-1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria, dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Boleh ayat yang ke-6 sampai 10, tolong Pak Anton boleh? Pak Anton, tolong bacakan. Di-unmute dulu Pak Anton. Speakernya di-unmute dulu Pak Anton. Oh, ya, bisa ya Betty? Udah? Sudah terdengar. Ya, Sudah ayat terdengar 6 ya? sudah. Sampai 10 ya? Ya, 6 sampai 10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Terima kasih. Bu Sukawati, boleh tolong bantu saya ayat 11 sampai 15. Di-unmute dulu, Bu. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Terima kasih, Bu Sukawati. Bro Bambang, boleh tolong bantu saya 16 sampai 20. Oke, Bro. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Sampai 20 ya, Bro? Ya. Terima kasih, Bro Bambang. Cilauren, Ya. boleh tolong bantu saya 21 sampai 25. Baik, terima kasih Theo. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, Cilauren. Boleh ayat 26 sampai 30, Civera? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan mati, dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Marta dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Terima kasih, Civera. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Boleh tolong bacakan ayat 36 sampai 40, Herni Echel. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pada pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Terima kasih, Herni. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang telah menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasihi, ada 5 permenungan pada malam hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Kita lihat yang pertama, mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit. Bapak Ibu, kalau tadi kita dengarkan bahwa Yesus menunda keberangkatannya, bahkan sampai 4 hari. Nah, Betania itu ada di mana? Dan kita ketahui bahwa dalam kitab suci, ternyata Yesus itu sedang berada di seberang sungai Yordan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa Lazarus itu sedang sakit. Dan Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih itu sedang sakit. Tapi kita lihat, di situ ketika Tuhan ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasihi, Tuhan Yesus melakukan hal ini karena kita ketahui bahwa perikop ini, Lazarus dibangkitkan, adalah sebuah pralambang. Pralambang akan kebangkitan Yesus pada saatnya nanti. Kalau Anda perhatikan, perikop ini berada di pasal yang ke-11. Ternyata diapit dalam 2 perikop di mana kedua-duanya itu merencanakan tentang pembunuhan Yesus. Nah, perikop ini merupakan sebuah simbol yang akan melambangkan pada saatnya nanti Yesus itu akan dibangkitkan. Tetapi ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Ketika Lazarus itu dibangkitkan, pada saatnya nanti Lazarus akan mengalami kematian lagi. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, Yesus mengalami kehidupan yang sudah mulia, dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, Yesus sengaja menunda 2 hari pada saat itu. Karena ada budaya di orang-orang Yahudi percaya bahwa setelah 3 hari, roh orang yang telah meninggal itu secara definitif telah meninggalkan tubuhnya. Jadi Yesus memang menunda perjalanannya. Ya, kalau kita ketahui Betania itu berada di sekitar 3,5 kilometer. Ya, sedangkan kalau Bapak Ibu membaca perikop ini dikatakan apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi. Artinya apa? Bahwa Yesus ini memiliki suatu relasi yang cukup akrab dengan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, kalau teman-teman suka membaca kitab suci, kita ketahui setiap kali Yesus pergi ke Yerusalem, melewati Yerusalem, pasti Yesus akan singgah di rumah keluarga ini. Artinya apa? Keluarga ini sangat-sangat dekat dengan Yesus. Sehingga setiap kali Yesus pergi Yerusalem, pasti Yesus akan menyempatkan waktu di sana. Bahkan lebih-lebih Yesus itu tinggal di Betania itu cukup lama. Ya. Nah, tapi kita lihat kenapa Tuhan menunda keberangkatannya, padahal kita ketahui keluarga ini sangat dikasihi. Nah, ternyata kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus mengenai penyakit dan kematian Lazarus, tujuannya apa? Bahkan dikatakan
Aku bersyukur aku tidak berada di situ. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi lebih percaya. Sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Kembali saya katakan, kitab Yohanes berbicara tentang kitab tanda-tanda. Kalau tanda-tanda berarti mau mengatakan tentang mukjizat, bahwa Yesus hadir dalam pewartaannya menghadirkan kerajaan Allah. Injil Yohanes mau memberikan sebuah gagasan bahwa Yesus adalah utusan yang diutus oleh Allah. Maka Yesus ini mau menyingkapkan tentang siapa? Injil Yohanes sangat-sangat jelas. Yesus mau menyingkapkan keberadaan Allah. Maka Injil Yohanes mau menceritakan bahwa Yesus ini adalah satu-satunya orang yang sungguh-sungguh diutus oleh Allah untuk menghadirkan kemuliaan Allah untuk saudara dan saya, supaya dapat melihat dengan iman siapakah Allah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menunda, ya, dia menunda. Maka kita diingatkan kembali bahwa tindakan perbuatan Yesus itu melakukan kehendak Bapanya di surga. Kalau misalnya Bapak Ibu baca dalam perikop tentang Yohanes 2, ya, perkawinan di Kana, kita melihat bahwa ibu Yesus yang mengatakan untuk melakukan mukjizat gitu ya. Bahkan Yesus menolak pada saat itu. Ibu, waktuku belum tiba. Tapi Yesus melakukannya. Maka tanda yang ketujuh ini mau mengatakan apa? Setiap tindakan Yesus itu ditentukan sepenuhnya oleh kehendak Allah Bapa. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, bukan juga karena mereka ini adalah orang-orang yang dikasihinya. Maka bacaan pada malam hari ini sebenarnya mau mengatakan apa? Anda dan saya diminta untuk memiliki relasi yang lebih akrab dan lebih intim. Dan kita lihat bahwa dalam permenungan ini kita ketahui ada kalanya ternyata jawaban doa itu harus menunggu waktunya Tuhan. Tuhan menunda perjalanannya 2 hari. Sampai-sampai terjadi adalah Lazarus itu meninggal, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tentunya kita baca tadi, Tuhan tahu ya. Bahkan dikatakan Lazarus itu tertidur. Tapi murid-muridnya nggak paham pada saat itu. Dia pikir, oh kalau tertidur nanti pasti bisa disembuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus menegaskan, Lazarus itu sudah mati. Tetapi nanti aku akan datang untuk membangkitkannya. Lalu Yesus mau kembali ke Yudea. Bahkan pada saat itu muridnya yang namanya Thomas mengatakan, ayo mari kita mati bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena pada saat itu sebelumnya Yesus itu mau dilemparin batu. Nah, bayangkan. Dalam keadaan seperti itu, Yesus walaupun situasi yang tidak memungkinkan dia untuk datang kepada keluarga di Betania, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang tetap mengunjungi keluarga di Betania ini. Tapi kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, menunggu waktunya Tuhan. Bahkan kalau kita tarik sebuah pesan, seringkali peristiwa menyakitkan atau peristiwa menyedihkan di dalam kehidupan kita adalah sebuah sarana, sebuah instrumen yang dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya, supaya saudara dan saya percaya kepada Kristus Yesus yang adalah utusan Allah. Dan Anda diajak untuk belajar satu hal. Allah yang berdaulat penuh sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Kembali saya katakan, kita mau belajar lebih intim lagi, lebih akrab lagi dengan Yesus, memiliki relasi yang benar, menempatkan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam doa-doa kita kan sering kan kalau doakan adanya permohonan, isinya semua permohonan. Seakan-akan Tuhan itu sebagai hamba kita, pelayan kita. Bahkan kadang-kadang dalam doa kita akan katakan, Tuhan, kalau kamu melakukan ini, aku melakukan itu. Kalau kamu berbuat ini, aku akan menjadi seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mau belajar untuk memiliki relasi yang lebih intim. Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, permenungan yang kedua, kita mau lihat apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Saya akan bacakan ayatnya. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat sosok Marta ketika dia mendengar Yesus datang. Dia langsung bergegas. Dia mendapatkan Yesus dan dia mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti gak akan mati. Kita lihat. Saya merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Marta ini adalah sebuah iman, tetapi ada sebuah kekecewaan. Kenapa engkau terlambat? Mengapa engkau datangnya terlambat, Tuhan? Kalau engkau tidak terlambat, saudaraku tidak akan mengalami kematian. Tetapi Marta tetap percaya bahwa ada mukjizat-mukjizat, ada tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Marta? Saudaramu akan bangkit. Tapi apa yang dipikirkan oleh Marta? Iya, saudaraku kan akan bangkit. Pemahaman Yahudi pada waktu itu memahami bahwa ada kebangkitan nanti pada akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maka Yesus mulai mentransformasikan iman Marta. Bahwa Yesus mengatakan, akulah
kebangkitan dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Kematian bukanlah sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Kematian bukanlah sesuatu hal yang menyedihkan. Kematian bukanlah sesuatu hal yang harus ditangisi begitu dalam. Kenapa? Karena Yesus akan tetap mengasihi saudara dan saya. Kematian bukanlah sebuah penghalang untuk Yesus terus mencintai Anda dan saya. Dan kita lihat, ternyata ketika Yesus mengatakan hal itu, Maria menjadi percaya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dialah yang akan datang ke dalam dunia. Ini adalah klimaksnya di dalam perikop Injil Yohanes. Bahkan ini disejajarkan dengan pengakuan Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Marta ini sungguh-sungguh luar biasa. Satu-satunya wanita yang mengatakan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dan kita lihat apa yang mau direnungkan dalam bacaan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Yesus itu sanggup memberikan kekuatan, bahkan membangkitkan sukacita bagi mereka yang berduka. Mungkin mereka pada saat itu kecewa, pada saat itu mereka patah semangat. Tetapi kita lihat, ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Marta mulai percaya, oh, saya percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kita lihat, kematian bukanlah sebuah penghalang bagi Kristus untuk terus mengasihi saudara dan saya. Ia berkuasa menghancurkan kematian karena dialah sumber kehidupan. Maka dalam bacaan ini mau mengatakan iman dan kepercayaan kepada Kristus satu-satunya yang akan memberikan saudara dan saya kehidupan ataupun kebahagiaan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa belajar seperti Marta. Dia ketika mendengar Yesus hadir, dia langsung pergi. Artinya apa? Pribadi Marta ini, dia itu peka terhadap keadaan sekitarnya. Ketika dia mengetahui segala sesuatu, dia langsung melakukan sesuatu untuk respon terhadap situasi yang terjadi pada saat itu. Dan kita lihat, wah, tentunya Marta itu akan selalu dibandingkan dengan Maria. Ya. Permenungan kita yang ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Nah, saya bacakan. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat ada perbedaan. Ketika Maria melihat Yesus, Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Dan dia mengucapkan hal yang sama. Tetapi kita lihat tersungkur ini punya banyak arti. Bahwa tindakan Maria ini mengungkapkan sebuah kesedihan, mengungkapkan sebuah penghormatan,
mengungkapkan sebuah permohonan. Tersungkur dapat juga diungkapkan bahwa Maria sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, sehingga Maria tersungkur dan meratap di bawah kaki Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, iman dan percaya harus ditunjukkan di dalam perbuatan. Kata-kata ini sangat indah. Love is not an emotion, but an action. Mengasihi bukan semata-mata sebuah perasaan. Mengasihi artinya sebuah tindakan. Maka Anda dan saya belajar dari Maria, tersungkur di bawah kaki Yesus, mengungkapkan iman yang ditunjukkan di dalam perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes mau menceritakan tentang sebuah relasi yang lebih intim, lebih akrab. Bahkan dikatakan, Yesus mengatakan kepada para muridnya, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati setiap perintah-perintahku. Bapak Ibu ingat apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa jawab Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Maka berbicara tentang mengasihi bukan semata-mata sebuah perasaan. Mengasihi berarti diwujud nyatakan di dalam tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka kita mau belajar dalam relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Ya, sama seperti Marta, kata-kata Maria ini mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Ia juga mengungkapkan kesedihannya secara terbuka. Tapi kita lihat bahwa Maria sungguh-sungguh amat bersedih. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehilangan orang yang kita kasihi, saya pernah mengalami hal ini. Dan ketika kita kehilangan pada saat itu, apa yang terjadi? Saya merasa pada saat itu ketika kakek saya meninggal pada saat itu adalah saya blank, Bapak Ibu. Saya nggak bisa mikir, nggak bisa melakukan apapun pada saat itu. Saya cuma tahu denyut jantungnya itu stop. Dan pada saat itu juga saya serasa blank. Saya nggak tahu mau melakukan apa. Saya cuma bisa meratap, bersedih. Dan juga mungkin saya akan mengungkapkan kekecewaan saya. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka kita harus belajar pada Yesus pada malam hari ini. Dia yang hadir kepada sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya ketika mereka berada di titik yang terendah. Dia akan hadir menghibur. Dia akan hadir, dan kehadiran seorang sahabat itu seakan-akan membangkitkan sukacita, membangkitkan satu suasana yang mungkin pada saat itu kita bersedih. Tetapi seorang sahabat sejati akan mampu membuat saudara dan saya tertawa meskipun kita sedang bersedih. Dan kita lihat, kita belajar dari Maria bahwa mari kita miliki keterbukaan hati. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan iman dan tindakan dan perbuatan. Maka Maria dan Marta itu bukan sebuah pilihan, Bapak Ibu. Maria dan Marta adalah dua sosok teladan murid yang harus kita teladani. Kenapa? Karena kedua sosok ini, keduanya adalah saling melengkapi. Yang satu sangat tanggap dalam responsif dalam situasi dan keadaan. Dan yang satu lagi selalu berada di bawah kaki Yesus. Dan lihat, kasihnya itu membuatnya tersungkur di bawah kaki Yesus. Memohon dengan iman dan tindakan.
Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, nanti pada saat Yesus meninggal, wanita yang pertama meratap juga di depan kubur Yesus adalah Maria. Dia yang meratap dan tidak mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita lihat dikatakan dalam Injil, pagi-pagi benar Maria sudah pergi ke kubur Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengasihi artinya adalah sebuah tindakan. Dan kita lihat permenungan yang keempat. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Bapak Ibu, ketika Yesus mendengar tangisan Maria, masyghullah hati Yesus. Ia sangat terharu sampai menangis. Yesus sangat sedih melihat sahabat-sahabat yang dikasihnya dilanda duka cita. Ia berempati. Ia menangis bersama dengan orang-orang yang menangis. Artinya apa? Seorang sahabat sejati itu adalah seorang sahabat yang peka terhadap sahabat-sahabatnya. Dia menangis ketika sahabatnya ini menangis. Dan bahkan air mata yang Yesus keluarkan itu adalah air mata yang sejati. Dan itu artinya apa? Yesus menunjukkan simpati yang tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita renungkan kembali, kenapa Yesus harus menangis? Kan nanti Yesus mau membangkitkan Lazarus. Gak perlulah Yesus untuk menangis. Tetapi dalam bacaan Injil Yohanes yang ayat ke-35 di situ dikatakan, Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Artinya apa? Kita memiliki Allah yang sangat-sangat peduli. Allah yang sangat-sangat peka. Ketika dia melihat saudara menangis, Yesus merasakan kepedihan hati Anda, kesedihan hati Anda, dan bahkan Yesus menangis bersama-sama dengan Anda. Kita lihat, Bapak Ibu, kehadiran Yesus adalah sosok pribadi yang sangat-sangat peduli dan berbelas kasih kepada sahabat-sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Maka dalam bacaan ini, Anda dan saya diajak bersama-sama untuk menjadi seorang sahabat yang selalu memberikan dukungan dengan berempati yang tulus kepada mereka yang kehilangan. Kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan dan bukan hanya berbicara tentang mukjizat. Artinya apa? Saudara dan saya akan belajar untuk menjadi penghibur, menjadi pendengar yang baik untuk sahabat-sahabat kita yang berduka, memberikan dukungan kepada mereka yang berduka. Dan kita lihat kehadiran Yesus untuk membangkitkan dan menghidupkan mereka yang pada saat itu mengalami kematian. Baik itu semangat hidup mereka kah, atau rohani mereka. Nah, yang kelima, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus? Bapak Ibu, kita harus merenungkan doa yang Yesus panjatkan. Ya, pada saat itu Yesus mengatakan, angkat batu itu. Dan lalu apa yang dikatakan? Tuhan, sudah berbau, sudah 4 hari dia di dalam situ. Tapi Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa di depan makam Lazarus. Dan doanya berbunyi seperti ini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu pertama, Anda dan saya diajarkan untuk berdoa. Maka pada minggu yang kedua ini, kita diajarkan untuk berdoa juga. Namun, Anda dan saya pada minggu kedua ini, level berdoanya diajak lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Mengucap syukur. Bapak, Ibu, bisakah Anda dan saya mengucap syukur pada saat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan Anda dan saya? Maka Anda diajarkan untuk tetap bersyukur di dalam kesedihan maupun di dalam peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan Anda. Dan saudaraku, kita lihat dikatakan kedua, karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dapat ketahui bahwa dalam perjalanan Yesus, ketika Yesus mau pergi ke Betania, kita bisa memahami, merasakan bahwa Yesus berdoa sepanjang jalan. Artinya apa, Bapak, Ibu? Nah, Anda diajarkan kembali tekun di dalam doa. Ya. Tekun di dalam doa, dan kita ketahui Tuhan itu selalu mendengarkan semua seruan-seruan doa kita dan belajar dari Yesus. Doa yang terus-menerus. Push, pray until something happen. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan, Lazarus keluarlah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, yang dilakukan oleh Yesus. Sabda Yesus dapat melakukan sesuatu yang tampak mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sabda Yesus sanggup membangkitkan dan menghidupkan kembali semangat yang patah, kering yang tulang. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam permenungan bacaan yang kedua, tema minggu kedua ini, Anda dan saya diajarkan untuk berdoa dengan intim, dengan akrab, memiliki relasi yang lebih intim lagi. Maka relasi yang lebih intim itu seperti apa? Nah, tetap bersyukur ketika peristiwa menyakitkan ataupun menyedihkan yang kita alami. Ini levelnya sudah naik tingkat lagi, Bapak, Ibu. Nggak coba bersyukur ketika kita berada dalam kelimpahan, tetapi Anda dan saya diajarkan untuk bersyukur ketika peristiwa itu menyakitkan. Kita bisa belajar seperti siapa? Tentunya dalam kitab suci kita diajarkan oleh Ayub. Ayub di situ mengatakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat kita memiliki Allah yang sangat-sangat peduli, Allah yang datang, Allah yang hadir dan meratap bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak diam, tetapi Allah yang turut bekerja, Allah yang berdoa dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Maka saya mau menutup permenungan pada malam hari ini dengan Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan itu bisa jadi
adalah sebuah sarana supaya Anda dan saya menjadi lebih beriman, lebih percaya, dan pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, saudara dan saya akan melihat hal-hal yang lebih besar. Dan pahami, Dia adalah Allah yang sangat-sangat peka dan peduli untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sharing. Ya, ada sharing dan aksi nyata. Dalam sharing itu, apakah aku dan atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungi aku? Pernahkah aku dan atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu menambah dan menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Apa aksi nyata yang mau aku lakukan seminggu ke depan, ya, untuk menghibur saudara, tetangga, sahabat kita yang mengalami kesedihan? Yuk, Bapak Ibu, kita saling berbagi. Kira-kira ada bagian mana yang Bapak Ibu tersentuh dalam bacaan hari ini? Saya sharing terlebih dahulu ya. Teman-teman, mengalami kehilangan ya. Tadi saya mengalami kehilangan tahun 2020, 2021. Ini tahun yang berat buat saya sebenarnya. Saya harus kehilangan orang yang paling saya kasihi, kakek saya, orang yang membesarkan saya. Di situ saya benar-benar merasa bahwa saya berada di titik terendah. Seperti yang saya katakan, pada saat itu seakan-akan tuh blank. Tapi saya sangat-sangat bersyukur. Saya punya sahabat-sahabat yang sungguh-sungguh luar biasa. Sahabat-sahabat yang datang menghibur saya, menolong saya pada saat itu. Saat itu saya mungkin nggak tahu harus melakukan apa. Dan ternyata ketika kita berada di posisi yang kehilangan itu, saya merasakan sih ada rasa kecewa juga. Bahkan tahun 2021 saya harus kehilangan seorang lagi yang sangat saya kasihi juga, ya. Adik nenek saya harus meninggal juga. Dan di situ saya hampir mutung. Saya kecewanya sama Tuhan sampai mutung. Saya katakan, Tuhan, saya nggak tahu apakah saya sanggup. Karena saya berada di posisi yang paling rendah, saya bilang. Dan Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ketika kita berada di posisi seperti itu, Tuhan itu tidak diam. Tuhan kirimkan seorang penghibur. Tuhan kirimkan seorang sahabat yang bisa menghibur saya. Bahkan kadang-kadang teman saya itu sering ngajak saya ngobrol gitu ya. Dan saya kadang-kadang juga berpikir, aduh, kenapa saya harus mengalami semua kehilangan-kehilangan itu? Walaupun saya kehilangan bukan karena COVID-19 ya. Di situ saya katakan pada Tuhan, kalau keadaan seperti ini Tuhan, saya sampai kadang-kadang pada itu saya sampai mutung, kayaknya saya nggak mau melayani. Tapi Tuhan menguatkan saya. Tuhan kirimkan orang-orang yang
menghibur saya, terutama sahabat-sahabat yang paling dekat dengan saya. Di situ saya diberikan penghiburan bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Dan kalau saya renung-renungkan, puji nama Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat baik. Kenapa? Kakek saya meninggal di bulan Februari. Itu sebelum COVID berarti ya. Sebelum COVID dinyatakan. Ya, COVID dinyatakan ke bulan Maret gitu ya. Tapi pada saat itu, puji Tuhan, saya boleh memberikan upacara pemakaman untuk kakek saya. Kakek saya boleh dibaptis. Itu sungguh-sungguh hadiah yang luar biasa dari Tuhan buat saya. Dan itu saya kembali diingatkan oleh Tuhan pada saat itu ketika saya merenung-renungkan kembali kebaikan Tuhan. Lalu tahun 2021 kembali saya mutung gitu ya. Saya harus kehilangan adik nenek saya. Dan pada saat itu memang iman saya lagi agak redup gitu ya, apinya lagi redup gitu. Dan situ saya kecewa lagi sama Tuhan. Tapi satu hal lagi, ketika saya merenung-renungkan kembali, Tuhan itu luar biasa. Adik nenek saya boleh dibaptis juga. Walaupun sepanjang dalam setiap kali saya ngajakin ke gereja apa segala macam, nggak pernah mau Bapak Ibu, nggak pernah mau. Saya kalau diajak ke gereja alasannya pasti males lah gitu ya. Nah, tapi pada saat-saat detik-detik terakhir itu dia mau dibaptis. Bayangkan, kenapa? Karena saya mendoakan dengan tekun Bapak Ibu. Ketika saya mendoakan, saya seakan-akan walaupun seakan-akan tuh ya diajakin nggak mau, apapun nggak mau, tapi saya terus berdoa. Saya terus berdoa untuk kakek saya, adik nenek saya, walaupun tiap kali seakan-akan tuh nggak mungkin deh dibaptis gitu ya. Tapi akhirnya kakek saya boleh menerima baptis, adik nenek saya boleh dibaptis sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal. Dan saya melihat Tuhan itu bekerja dengan sungguh luar biasa. Dia bisa memakai apapun, siapapun, kondisi apapun di sekitar kita untuk bisa terus menguatkan kita. Dan pada saat itu saya kembali ya oleh sahabat-sahabat saya tentunya. Kembali saya diingatkan untuk kembali kepada apa yang saya imani, apa yang saya percayai gitu ya. Dan puji nama Tuhan, perlahan-lahan saya terus mengikuti pengajaran-pengajaran dari YouTube. Dan ternyata ketika saya renung-renungkan, Tuhan itu sungguh hadir. Tuhan itu sungguh-sungguh mengunjungi. Dan ketika kita bersedih, ternyata ada sahabat-sahabat kita. Dan itu saya rasa itu adalah sebuah kekuatan dan membantu saya untuk bisa kembali berdiri tegak sampai pada hari ini dan kembali aktif melayani lagi. Nah, itu sedikit sharing dari saya. Ya, Bapak Ibu mungkin mau berbagi. Pak Anton nih, Pak Anton kan yang paling banyak cerita nih biasanya nih. Ini mic-nya nggak bisa nih. Mikrofonnya kena mute, Pak Anton. Oh ya, sekarang udah kedengaran? Ya, sudah kedengaran. Itu tolong yang di poin yang keempat itu, Miki. Oh, poin yang keempat ya. Sudahkah aku Buskar sepenuhnya datang dan hadir untuk memberi penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya. Boleh. Apalagi dalam masa pandemi gini ya. Saya kadang-kadang miris tuh lihat orang-orang teman-teman kita yang Katolik ini. Ya. Satu hari ada sahabat umat Katolik juga, ya orang lingkungan juga,
kebetulan orang tuanya meninggal. Meninggalnya bukan karena COVID. Ya. Jadi saya ajak tuh teman-teman lingkungan untuk datang melayat. Dari sekian yang banyak yang saya ajak, itu yang bersedia itu cuma 1 orang yang nemenin saya. Tapi kalau nggak ada yang bersedia, saya tetap pergi. Tapi yang bikin saya kecewa itu ada seorang bapak yang ngomong seperti ini. Waktu saya ajak, kamu itu jangan mencobai Tuhan. Aneh kan? Pernyataan itu bagi saya aneh. Saya nggak mencobai Tuhan kok. Dari perikop yang kita baca malam ini, kita tahu Tuhan Yesus betapa mencintai Lazarus ya. Dia sampai ke kuburnya, dia sampai menangis, hatinya sampai masgul, kan? Melihat saudara-saudara Lazarus yang minta pertolongan dari Tuhan, kan? Dari Tuhan Yesus, kan? Nah, kita sebagai orang-orang Katolik harusnya kita tuh bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan sama Tuhan, dari Tuhan Yesus, kan? Ya nggak? Masa karena COVID, karena pandemi, ya ada teman kita, sahabat kita, keluarganya yang meninggal, kita sampai nggak berani datang melayat, gitu loh. Karena alasan COVID, kan? Diajak melayat malah ngomongnya, kamu jangan mencobai Tuhan, kan? Kadang-kadang saya miris melihat orang-orang Katolik ya. Maaf nih, ya, Bapak Ibu yang malam ini hadir, ya, yang gabung. Bukannya saya menyombongkan diri, bukannya saya juga mau mencobai Tuhan, bukan. Ya, orang yang nggak pernah keluar rumah pun, Matthew, kita sering dengar kan, orang yang nggak pernah keluar rumah pun, saking takutnya sama COVID, itu akhirnya kena juga, gitu kan? Kita nggak tahu, kan? Ya kita serahin aja. Kalau saya sih serahin aja hidupin sama Tuhan. Yang penting saya nggak jahat sama orang, kan? Saya nggak pernah jahat sama orang, nggak pernah punya pikiran buruk sama orang, gitu kan? Saya jalanin apa adanya aja. Matthew kan tahu kan? Saya kalau di pelayanan kan saya bukan yang mencari popularitas ya. Saya 7,5 tahun jadi ketua lingkungan, gitu. Ya. Luar biasa ya Pak Anton. Setelah itu saya disuruh jadi korwil. Sebetulnya saya sudah nolak sih. Cuma ya saya pikir ini kan rencana Tuhan, jadi ya saya terima gitu. Jadi saya kadang-kadang agak miris dan sedih melihat umat Katolik kurang begitu berempati terhadap sesama gitu. Ya. Alasan pandemi itu ya masuk di akal ya. Tapi kalau misalkan emang keluarga dari teman kita itu meninggal karena COVID, ya mau nggak mau ya kita tidak diperbolehkan datang, itu ya wajar ya. Tapi kalau yang bukan COVID loh, ini yang saya berani pergi itu yang bukan COVID. Yang COVID kan saya juga nggak diizinkan pergi dong. Betul, kan? ada protokolnya soalnya. Karena protokolnya. Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja, di paroki kita itu banyak yang meninggal karena COVID kan? Betul kan? Betul. Pak Sanjaya. Kenal kan kamu, Matthew? Iya, saya dengar. Pak Budianto. Pak Budianto. Nah, itu kan kebetulan umat wilayah saya. Kan? Saya nggak nyangka. Kan? Mereka bisa pergi begitu cepat. Gitu kan. Itu kan saya mau hadir juga nggak bisa, karena kan protokol kan. Saya tetap hadir melalui online. Kan? Ya daring kan. Saya tetap hadir kalau bisa. Gitu. Jadi kadang-kadang saya sangat miris lah sama kehidupan orang-orang Katolik. Kalau pertemuan BKSN ini kan kalau bagi saya itu penting sekali. Ya. Kan? Justru yang Katolik ini lucu. Kan? Kalau pertemuan doa Rosario, kan bulan Maria, ya. Bulan Rosario itu ramai. Kan? Kalau BKSN itu ada yang pernah saya ajak
di pertemuan BKSN itu sampai kayak orang ketakutan gitu loh. Waduh, sampai angkat-angkat tangan dulu, enggak dah saya. Gitu kan. Itu kan aneh, bagi saya aneh. Karena kita justru pertemuan seperti inilah kita harus harus hadir karena kita belajar, kan? Belajar dari Tuhan, apa yang dimauin Tuhan, kan? Kita belajar berempati kepada sesama. Jadi tugas kamu nih Matthew, ini sangat panjang tugas kamu nih, benar. Kalau kamu berhasil, ya semua umat Katolik itu kalau pertemuan kitab suci itu mau hadir tuh, wah luar biasa. Ya. PR saya berat ya, doakan Ya, saya ya. ya, saya doakan karena gini loh, kita pertemuan secara daring gini aja itu yang datang kan sedikit ya. Ya, apalagi secara tatap muka. Kalau secara tatap muka itu kalau sebagai ketua lingkungan itu untuk acara seperti ini tuh berat loh. Benar. Kamu kan belum pernah jadi ketua lingkungan kan? Kalau saya kasih tahu kamu sebelum pandemi ya, seorang ketua lingkungan itu, ya, kalau misalkan, wah udah ketemu bulan kitab suci bulan 9, bulan 8 ya, misalkan kan, waduh bulan depan saya harus mencari ketempatan rumah nih, kan? Itu dilema loh, kan? Sesuatu yang sulit loh mencari ketempatan rumah, benar kan? Kemarin kan Pastor Andre sempat cari apa yang jabatannya udah berakhir sampai nggak dapet loh ya yang gantiin segala macam. Begitu ditanya kata Pastor Andre, ya kebanyakan sih karena ya ini cari ketempatan rumah yang susah kan. Umat Katolik itu belum bisa berempati kan. Jadi ya ini sebetulnya bukan tugas dari paroki juga ya. Sebetulnya dari KAJ itu harus cari dong solusinya dong. Gitu ya. Betul kan? Betul kan, Nanti Matthew? Ya. kita sama-sama pikirkan ya, kita coba cari cara. Memang PR kita memang berat nih. Ya. Tapi kita sama-sama biar bagaimanapun juga kita mau belajar umat Don Bosco-nya supaya lebih berempati nih. Memang pasti ada tantangan-tantangan ya. Pasti ada tantangan-tantangan ketika saat ini ada COVID gitu ya. Tapi kita lihat bahwa bacaan-bacaan pada minggu kedua ini kita mau diajarkan untuk berempati, untuk melakukan apa yang dilakukan Yesus kepada sahabat-sahabat yang dikasihinya. Nah, kita harus memang hadir. Nah, kehadiran kan seperti yang saya katakan, seorang sahabat itu kalau hadir aja tuh ya, tiba-tiba tuh rasa sedih aja tuh bisa hilang. Itu seorang sahabat. Ya. Jadi bagaimana kehadiran kita itu bisa membawa sebuah suasana yang memberikan sukacita kepada sahabat kita yang sedang berduka, dan itu yang memang harus kita sama-sama belajar bersama untuk bisa bertumbuh. Ya, makasih ya Pak Anton, yang memang PR kita masih banyak. Ya, yang lain boleh. Siapa yang mau berbagi? Silakan. Ada 5 poin ya. Pernah merasakan kehilangankah atau menyadari kehadiran Tuhan pada saat peristiwa yang menyakitkan? Terus mungkin ada yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Mungkin Ci Vera boleh berbagi sedikit, yuk. Ci Vera. Yuk. Apa ya? Kehilangan saudara sih. Maksudnya dalam hal ini ya paling pernah mengalami kehilangan dalam keluarga sih, Dok. Cuman sudah lama ya berlalu ya. Sudah cukup lama juga sih. Kehilangan seorang kakak gitu. Sudah pernah sih mengalami yang ada yang tiba-tiba kehilangan tuh
ya sudah lama ya, sudah terlalu lama, tapi itu masih sampai sekarang kita masih bisa mengenang dia ya, karena kepergiannya yang mendadak gitu. Itu saya baru merasakan ya bahwa kita itu nggak tahu kapan gitu dipanggil. Jam 11 siang saya masih bicara dengan dia, tapi jam 3 itu sudah meninggal. Dikabarkan meninggal kena serangan jantung ya. Jadi di situ saya mengalami satu hal yang sangat syok gitu. Terpukul sekali sih dengan kehilangan dia. Terus sampai beberapa hari itu saya nangis terus nggak bisa berhenti gitu. Karena mendadak sekali gitu. Pasti jam 11 masih bisa bicara biasa aja. Terus tiba-tiba jam 3 dikabarkan ya sudah meninggal. Jadi itu cukup yang tidak terduga gitu. Ternyata di situ saya juga baru menyadari ya akan artinya bahwa Tuhan tuh kehadiran Tuhan, bahwa kita tuh nggak tahu gitu akan dipanggil secara tiba-tiba begitu gitu. Terus saya juga merasa kecewa juga dengan malas mengikuti kegiatan lingkungan pada saat itu juga. Karena merasa gimana ya, ya merasa terpukul juga gitu. Karena dia saudara yang cukup agak dekat dengan saya. Sering sharing tentang iman. Dia juga cukup ini ya, karena orangnya di dalam kegiatan keimanannya, kerohaniannya cukup apa sih, aktif gitu ya, sebagai kayak PDDB gitu di kegiatan PDDB. Terus apa yang kan pada waktu itu Civera kan mengalami keterpurukan gitu ya, mengalami kekecewaan. Dan apa yang akhirnya merubah dari situasi yang kecewa itu akhirnya dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali semangat Civera untuk kembali melayani dengan Tuhan luar biasa banget nih sampai pada hari ini. Kan Civera saya dengar cerita-ceritanya luar biasa banget nih. Masih biasa aja. Ya saya lama-lama menyadari juga sih ya, mungkin itu Tuhan memberikan dia yang terbaik mungkin dibuat untuk kakak saya itu. Terus saya ada semangat mulai mau melayani, dia yang mendorong saya pada saat sebelum kepergiannya, karena dia selalu mengharapkan saya untuk, karena pada saat itu saya memang belum sekali ini ya di lingkungan belum begitu aktif ya. Terus dia yang selalu mendorong saya untuk bisa mengikuti kegiatan komunitas apa. Jadi justru saya setelah dia nggak ada, saya mulai di situ saya bangkit. Jadi merasakan ingat akan pesan-pesannya dia gitu sebelum saat dia pergi ya, kehilangan dia menyuruh saya untuk selalu bisa mengikuti komunitas gitu, untuk mengikuti selalu dia di jalannya Tuhan lah gitu. Puji Tuhan ya. Emang Tuhan tuh sungguh luar biasa ya, berarti ya. Sebelum memang saya mulai merasakan untuk mau gitu ikut melakukan kegiatan di lingkungan apa. Tapi saya sudah dengar cerita-cerita Civera tuh yang luar biasa tuh ya, sampai wow. Ketua lingkungan yang pasti paling dikasih jempol nih. Ya. Oke, terima kasih Civera buat sharing-nya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan? Ada yang mau berbagi dari poin-poin ini? Cilauren nih, udah lama kita. Gimana Cilauren? Ada nggak yang bisa di-sharingkan buat kita-kita? Suaranya masih ke-mute, Cilauren. Sorry. Ya. Iya, kalau saya kan dulu yang pengalaman ini ya, yang apa tuh, yang mau
pelayanan pertama kali yang dulu kita retret tuh. Oh, oke. Ya, Mm, kenapa tuh? Yang ya apa ya? Saya tuh ceritanya gimana ya? Itu kan kisahnya kan udah retret yang pertama yang lumayan yang sama Romo Felix tuh itu tahun 2019 kali kalau nggak salah ya. 2019 akhir apa 2018 lah gitu. Yang Nah, itu kesleo kan ya? iya yang saya mau jadi catcher itu Oh, tuh. oke ya. Terus. Nah, itu kan apa saya mau jadi catcher maksudnya tapi maksudnya setelah kejadian jatuh itu kan akhirnya kan eh, apa tidak jadi catcher tapi malah jadi apa pendoa apa sih yang kalau misalkan Penyelimut. penyelimut itu. Nah terus tapi kan saya kan maksudnya nggak mundur gitu maksudnya udahlah saya sakit udahlah saya maksudnya tuh nggak mundur dari pelayanan gitu ya tapi saya niatnya tuh tetap walaupun saya begini kan masih ada 1 bulan saya pikir ya. Jadi saya bisa berharap gitu kan mengandalkan Tuhan lah gitu kan doa kan juga ada tim-tim kan juga doain kan gitu ya saya pikir ya udah pokoknya yang anehnya buat saya tuh bisa nggak kepikiran untuk yang udahlah saya nggak mau ikut pelayanan saya sakit gitu takutnya kan soalnya berpikir gila ini tulang belakang gitu kan ya sampai sakit banget gitu sampai saya malam itu mau tidur aja mau miring ke kiri miring ke kanan itu nggak bisa gitu bener-bener kayaknya aduh sampai jam 3 pagi nggak bisa tidur itu. Nah seiring perjalanan singkat cerita tuh jadi tuh kurang 2 hari itu saya masih tetap nggak ada kepikiran aduh ini udah tinggal seminggu lagi nih bisa nggak ya pelayanan gitu ya tapi saya tetap yang anehnya tuh saya tetap pokoknya saya mau melayani andai kata saya nggak bisa pun ya udahlah yang penting saya ikut mendengarkan pokoknya ikut retret lah walaupun di sana saya tidak bisa bantu gitu pokoknya tetap niatnya masih niat lah gitu. Nah jadi saya bisa ngambil kesimpulan ntar dulu sebelum ke situ tuh ya hari Kamis kan hari setiap Selasa kan kita ada PD itu ya. Nah waktu itu PD Mika Lolong kali ya. Mika Lolong tuh udah mau 4 hari tuh mau berangkat. Nah di situ kan Mika Lolong kan ada doa apa sih tuh kayak kayak penyembuhan lah gitu. Nah angkat tangan. Nah di situ saya ngerasa tuh saya bilang saya doa gitu, bilang Tuhan saya nih tinggal berapa hari lagi nih saya mau bantu pelayanan saya bilang tapi kan saya kok malah masih belum sembuh-sembuh bilang nanti ujung-ujungnya saya bukannya membantu dalam pelayanan malah kan saya merepotkan saya bilang begitu ya ya tapi saya berserah aja dah gitu maksudnya yang kalau misalkan saya sampai nggak bisa bantu dalam pelayanan itu ya minimal saya ya pergi untuk mendengarkan ya apalah sharing atau apa segala macam lah gitu. Ya udah, ya Tuhan ya mendengar lah ya doa maksudnya pasti mendengar doa kita. Nah, akhirnya tuh saya tuh ngerasain pas angkat tangan itu ngerasa ada kayak setruman apa kayak ada apa ya bilangnya ya kalau kita itu tuh ada Aliran-aliran. Ya kayak gitu. Jadi saya tuh tetap ya doa aja nih apakah ini gitu kan rasanya apakah ini saya mau apa Tuhan jawab doa saya gitu akhirnya hari Kamisnya itu saya bisa lagi duduk tek gitu ya kok udah nggak sakit lagi waduh bener-bener mujizat di situ tuh jadi jadi saya punya jadi berpikir tuh jadi saya bersyukur ya kalau kita memang mau melayani mau untuk Tuhan itu pasti Tuhan memberikan kesembuhan gitu ya intinya di situ gitu jadi kita tuh jangan sampai
nggak percaya, waduh saya udah sakit, udahlah nggak usah pergi deh, udah deket nih mepet gitu. Iya intinya kayak gitu. Jadi saya tetap semangat aja. Pokoknya udah saya mau pergi, saya mau melayani gitu. Tapi sungguh luar biasa setelah saya pikir-pikir, luar biasa ya ketika kita mau melayani Tuhan, Tuhan itu memberikan kita yang lebih gitu loh dari apa yang kita harapkan. Akhirnya saya bisa bantu dalam pelayanan itu dengan sukacita, dengan apa ya, nggak ngerasa sakit lagi gitu. Luar biasa Puji aja Tuhan gitu. ya, berarti Iya. mendapatkan mukjizat Tuhan ya. Nah, kalau Iya. memang mau pelayanan, pasti Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa ya. Oh, Iya. luar biasa Ciloren. Terima kasih buat Gitu. sharingnya. Sama-sama. Ya, masih ada waktu. Mau teman-teman mau sharing poin yang mana bagian yang mau teman-teman sharingkan. Tadi udah ada Pak Anton ya mengatakan bahwa kita tuh harus mulai berempati. Lalu ada Ciloren yang mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Ya, bagaimana dengan yang lain? Ini Bro Bambang nih kayaknya nih senyum-senyum sendiri, kayaknya banyak makna nih. Lagi mendengarkan kesaksian-kesaksian nih, Bro. Gimana Bro Bambang? Punya kesaksian apa? Pasti ada nih. Kayak senyum-senyum dari tadi saya merasakan bahwa Anda punya satu sharing nih. Ya, karena sudah ditodong, ya kita juga ikut memberikan kesaksian ya. Jadi mungkin bagi sebagian yang tahu bahwa saya sekitar bulan Maret kemarin kan terkena COVID ya. Jadi saya salah satu penyintas COVID. Waktu itu saya kena akhir Maret. Nah, itu yang saya khawatirkan adalah bukan diri sendiri, tapi yang saya khawatirkan adalah justru orang-orang yang ada di sekeliling saya, yang utamanya adalah istri, anak, dan ibu mertua saya, gitu. Karena sehari sebelumnya pun saya masih makan bersama dengan mereka, gitu kan, masih apa ya berdekatan lah, ada kontak gitu ya. Tapi puji Tuhan mereka tidak terkena COVID sama sekali gitu. Jadi hanya saya saja gitu. Jadi itu sudah bagi saya itu merupakan suatu mukjizat yang luar biasa gitu. Karena waktu saya di rumah sakit, saya tuh cuman berharap bahwa mereka tuh jangan sampai kena gitu. Kalau sampai kena itu kan saya kan khawatir karena mereka orang tua gitu kan ya. Jadi itulah mukjizat yang paling bisa saya rasakan pada saat itu. Dan yang kedua adalah waktu saya kena COVID itu juga boleh katakan tidak terkena yang parah gitu, karena waktu itu saya kan kenanya itu dari teman kantor ya. Jadi kebetulan teman kantor itu ada yang kondisinya cukup parah sampai sebulan, sampai kena sebulan di rumah sakit, itu kena fibrosis ya. Jadi saya puji Tuhan ya, saya bisa dijaga oleh Tuhan, jadi supaya kondisinya enggak sampai parah gitu. Itu adalah mukjizat yang sebetulnya saya ingin sharing juga ke Bapak Ibu sekalian ya gitu ya. Nah, itu aja sih Bro. Wow, keren. Terima kasih Bro Bambang mendapatkan mukjizat. Karena apa? Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Amin ya Bro Bambang. Terima kasih sharingnya. Iya. Oke, silakan siapa lagi yang mau berbagi entah cerita mukjizat, cerita kekuatan, cerita tentang kehilangan, cerita iman yang goyah. Mungkin Sis Nancy nih. Sis Nancy juga kayaknya banyak pengalaman nih saya rasa nih. Cinensi, ayo Cinensi. Ya. Suaranya ke-mute, masih ke-mute. Bu Nancy. Ya, baru bisa. Ya. Baru bisa. Wah, ditembak juga nih sama Meti ya. Tadi pikirnya udah enggak. Ya, banyak sih ya pengalaman bersama Tuhan, ya banyak. Saya juga nggak tahu nih mau bagiin yang mana nih. Nah, bagikan antara poin tadi 1, poin 2, poin 3, apa kamu kehilangan kah atau
iman yang goyah kah, terus Iya. atau mukjizat? Iman goyah sih belum pernah ya. Kalau mujizat banyak. Ah, Tapi saya nggak tahu yang mana ini. Kalau kehilangan ya, papa saya meninggal 5 tahun yang lalu. Kehilangan banget sih enggak, karena memang udah siap kan, papa sudah sakit. Daripada dia menderita, ya kita doain, ya nggak apa-apa lah, kita ikhlas-ikhlasin aja lah. Ya cuma ya kehilangannya biasa kan, dia karena gini, mama saya tuh dia yang nemenin, dia ini gitu loh. Jadi kita juga pikir bagaimana nih kalau ini. Tapi karena kita doa Tuhan tentu membantu ya. Supaya berjalan baiklah. Tuhan membantu untuk biaya, untuk segala-galanya, untuk urusan, untuk segalanya berjalan dengan baik. Bahwa Terus yang ini nih, yang kalau yang tadi Pak Anton bicara soal lingkungan. Nah ya, kita ngobrol ke lingkungan deh. Saya kan aktif sudah dari sejak dibaptis, sudah dari OMK pertama kali Bosco ada saya sudah aktif dari masih bergabung dengan katedral ya. Dari ini saya sudah OMK generasi pertama lah. Pertama di sebelum Bosco ya, sebelum Bosco ada, belum gereja ini terbentuk, saya sudah OMK yang mencari umat, mencari keliling-keliling, bantuin Pak Kamto dulu, ketua lingkungan Pak Kamto, mencari. Memang dari zaman dahulu juga Kak Aje, kalau kita rapat nih bersama Kak Aje, ya yang dibahas kebanyakan untuk membuat umat mau datang, memang sangat agak kesulitan ya. Tapi untuk apalagi sekarang online begini, kan banyak yang gaptek. Kemarin di lingkungan juga ada yang bertanya tuh umat, bagaimana ya mengumpulkan umat? Saya sih berpikir gini, kalau pernah kita coba paksa kita kunjungin, kita omong-omongin, tapi yang ada juga kadang-kadang malah pada bukannya mau datang lagi, malah mundur, malah ada yang luka batin juga. Jadi kita kembali lagi ya, memang niat mereka dan kita doain aja. Karena memang nggak semua orang bisa ya, sulit untuk mau ikut hadir. Karena mereka juga punya alasan ya. Ada yang karena masih punya anak-anak kecil, ada yang nggak pede, ada yang nggak suka gini, nggak suka gitu. Macam-macam alasan mereka dan kita nggak bisa memaksakan. Memang sih yang penting itu niat dari orang itu tersebut. Kalau punya niat, kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan mengatur. Saya punya pengalaman gitu ya selama waktu juga jadi pengurus, jadi apa. Nanti kita niat aja, nanti kita berdoa Tuhan yang membimbing kita untuk bisa. Kalau niat nggak ada, mau orang dorong-dorong kayak tarik-tarik kayak susah ya. Ya itulah keadaannya, beribu-ribu manusia. Tapi kita bersyukur saja bahwa sebagian besar banyak kan umat Katolik kan di paroki bisa hidup, paroki bisa muncul, paroki bisa ada. Berarti kan banyak sebagian besar umat Katolik yang aktif. Yang nggak aktif ya nggak berarti juga dia nggak beriman, tapi ya ada waktunya, mungkin ada waktunya ya, belum waktunya mereka untuk aktif, untuk melakukan sesuatu. Kita juga nggak bisa menjudge, orang Katolik gini-gini gitu. Enggak lah, menurut saya semua baik. Semua baik, tapi ada waktunya. Semua belum waktunya. Puji Tuhan di lingkungan kami sampai saat ini sih lumayan. Buat saya hadir semalam pertemuan pertama 9 orang hadir, lumayan. Keren. Lingkungan lain masih ada yang lebih kurang dari itu gitu loh. Ya lumayan lah, kita syukuri aja semuanya.
Semua ada waktunya. Oke, Oke, itu aja dari terima saya. kasih Sis Nancy. Oke, teman-teman, kita mau apa sih aksi nyata yang mau teman-teman lakukan selama seminggu ke depan untuk sahabat, tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan. Nah, mari kita belajar untuk menjadi penghibur. Jadi, kita tahu dalam kondisi keadaan seperti ini adalah yang mereka perlukan itu sebenarnya telinga. Ini sangat-sangat mungkin sesuatu hal yang simple ya. Jadi saya juga pernah punya teman yang kehilangan karena orang tuanya meninggal karena COVID. Jadi pada waktu itu saya sudah bilang sama dia, kamu harus punya relasi yang baik dengan papa kamu. Nah, pada saat itu dia masih relasinya kurang baik. Terus saya coba kamu berdamai dengan papa kamu, kan wah banyak alasan gini, oh gini, kok dia begini, papa begini. Oh ya, tapi saya bilang lagi, lebih baik kamu coba berdamai dengan jadilah seorang anak yang baik gitu kan ya. Kan firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibu supaya lanjut usiamu. Dan ya mungkin karena nggak terlalu menunda-nunda ibaratnya gitu ya, menunda-nunda ibaratnya. Dan akhirnya papanya harus meninggal karena COVID-19. Dan di situ dia benar-benar sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kehilangan. Kenapa? Begitu cepat Bapak Ibu, begitu cepat. Ketika masuk ICU langsung beberapa hari itu papanya meninggal karena memang sudah ada komplikasi ya. Dan di situ dia menangis terseduh-seduh dan dia bilang katakan nggak sempat peluk papa aja belum sempet, terus apa segala macam itu papa langsung dikuburkan secara protokol COVID. Dan saya mungkin waktu itu ya nggak bisa banyak saya cuma bisa hadir di situ dan saya cuma memberikan pelukan ya. Saya beri kamu harus kuat dan kamu harus menjadi kuat. Kenapa? Karena pada dasarnya dia yang akan menjadi tulang punggung keluarga setelah papanya. Dan saya katakan, saya memberikan dia semangat, memberi semangat teman-teman. Ya, ini yang kita mau teladani dari Yesus itu, Bapak Ibu, mungkin kita nggak bisa melakukan banyak hal, ya, tetapi kita bisa ngobrol dengan mereka, ya. Hai, apa kabar? Kamu gimana keadaannya? Nah, kita coba lakukan hal-hal ini untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita. Ya, kalau misalnya kalau di WA group kan biasanya, ayo pada absen, gitu kan. Kalau nggak absen takutnya ada di rumah sakit nih ternyata gitu kan. Nah, itu bercandaan-bercandaan pada waktu itu ya. Tapi ya mari kita belajar untuk lebih peka. Ya, mari kita belajar untuk lebih peka, lebih peduli dengan sahabat-sahabat kita. Kita belajar seperti Yesus menjadi seorang sahabat yang sejati. Bahwa keberadaan kita dimanapun kita hadir, itu kita membawa sukacita. Ya, kita harus selalu membawa sukacita. Jadi kehadiran kita bukan, wih, Matthew datang. Itu tuh tukang gosip. Jangan, bukan seperti itu berarti ya. Tapi kalau, wah Matthew datang, luar biasa Matthew datang. Wah, pasti kalau Matthew datang nih, pasti lucu gitu. Wah, mungkin saya pelawak kalau gitu ya. Tapi kita belajar bahwa Anda dan saya ini menjadi pembawa sukacita ya. Amin ya teman-teman ya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk sharing-sharingnya. Mari kita panjatkan wujud-wujud doa kita. Kita mau bersyafaat sebentar. Saya akan memulainya. Nanti Bapak Ibu yang memiliki intensi untuk didoakan, kita doakan bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang sangat meneguhkan hati kami, yang sangat menguatkan iman kami. Kami tahu Tuhan, kami harus belajar seperti Engkau, meneladani Engkau, Yesus, yang sungguh-sungguh peduli kepada sahabat-sahabatnya. Ajarkanlah kami Tuhan,
untuk menjadi sahabat-sahabat yang sejati untuk teman-teman kami di lingkungan dimanapun kami ditempatkan, sehingga mereka pun boleh melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu kami tidak sempurna Tuhan, tetapi terus Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kami buah-buah roh-Mu, karakter-karakter-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman. Dan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang datang dan pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Pada malam hari ini kami mau belajar Tuhan, bahwa kami harus dengan tekun berdoa, dan kami pun harus nantiasa bersyukur di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Dan biarlah dengan iman kami Tuhan, Engkau tambahkan bahwa dalam setiap peristiwa-peristiwa yang meskipun peristiwa itu menyakitkan, menyedihkan dalam kehidupan kami, ada berkat yang terselubung di balik semua itu. Dan biarlah Tuhan tambahkan kami terus iman untuk tetap percaya, berpegang teguh kepada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang meninggal karena COVID-19. Kami percaya Tuhan, biar belas kasih-Mu, kerahiman-Mu menerima mereka semua yang meninggal karena COVID-19. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pastor paroki kami, Pastor Andre dan Pastor Anto yang ulang tahun imamatnya pada tahun ini, pada hari ini yang ke-14. Biarlah rahmat-Mu, kebaikan-Mu selalu menyertai pastor paroki kami. Berikanlah mereka sukacita yang melimpah, dan biarlah mereka di dalam segala rahmat-Nya boleh terus mengembalakan kami di dalam keteladanan mereka, di dalam kesetiaan mereka, sehingga kami boleh melihat wajah-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh terus Tuhan menjadi terang bagi kami, anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu Tuhan, mereka keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah ketabahan, kekuatan yang berasal daripada Engkau, boleh Engkau selalu hadirkan bagi mereka yang kehilangan. Dan juga Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi sahabat-sahabat yang berempati kepada sahabat-sahabat kami yang kehilangan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu hadir menolong kami dalam setiap hal yang harus kami perbuat untuk menghibur mereka yang kehilangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Tuhan doa-doa permohonan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir dan melihat sampai kedalaman hati kami.
Engkau yang sudah mengetahui seluruh permohonan-permohonan kami, dan Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Mari Bapak Ibu kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.